Siap. Halo pemirsa Ideas TV, kita ketemu lagi dengan saya Ades Aulia, dan kali ini kita akan bicara mengenai workshop fotografi yang akan diadakan pada tanggal 6 Februari 2010 nanti. Dan kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa karena Mas Yan ini akan menjadi instruktur yang akan mengawali workshop bersama rekan-rekan nanti. Oke Mas Yan, seperti biasa kita perkenalan dulu nih sama pemirsa karena mungkin ada pemirsa yang masih belum kenal nih Mas Yan. Oke, silakan Mas Yan. Nama saya Yan, lengkapnya Yan Rianto. Saya kebetulan tamat dari pendidikan arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan. Kebetulan bareng udah kenal ya, jadi. Betul. Saat ini saya menggeluti bisnis di advertising. Saya mengerjakan juga beberapa foto yang berkaitan dengan produk, kemudian pembuatan kalender juga, dan terakhir ini saya kebetulan ikut di salah satu media majalah pria di Indonesia sebagai fotografer. Interesting ini. Iya. Oke, kalau teman-teman mau lihat karya Mas Yan, kita cek aja salah satu majalah pria yang cukup populer. Kita lihat edisi kemarin ya, bulan Desember ya? Dari Desember ada, Januari juga ada. Desember dan Januari, Ya, dan itu yang akan kita angkat menjadi workshop fotografi nanti. Nah, kalau kita ngomong soal workshop fotografi, kita kan ngomong soal urban sensuality ya. Nah, Betul, jadi betul. kira-kira sebenarnya urban sensuality ini konsep seperti apa nih Mas yang mau dibawakan nanti nih? Oke, sebetulnya kita bisa bagi, kita bisa pecah antara urban dan sensuality-nya. Oke, urban. Mungkin aku akan coba angkat dari sensuality-nya Sensuality dulu, Oke. karena itu yang paling menarik Ya, ya, betul, terutama betul. buat saya dan pria-pria lainnya yang ada di rumah. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang sensual, itu menurut aku pribadi itu kita bisa kategorikan ada dua teknik di sana. Jadi pertama cara berekspresi. Cara berekspresi itu kita bisa ngangkat dia bagaimana supaya ekspresi itu bisa terlihat sensual. Sensual. Ya, jadi di situ cara berekspresi itu kita larinya bisa kategorikan dengan potret fotografi. Potret fotografi. Ya. Oke. Kemudian sensual itu bisa kita angkat juga dengan teknik berpakaian. Oke. Ya, teknik berpakaian. Jadi di sana itu mungkin kita bisa masukkan ke kategori konsep fashion fotografi. Fashion fotografi. Ya, jadi di sensual ini kita akan coba angkat, kita akan coba kombinasikan antara potret fotografi dan fashion fotografi. Oke. Ya, oke. Itu untuk sensualnya ya. Mas, Sensualnya dulu ya. betul. Oke. Kemudian untuk yang urban. Nah, kebetulan mungkin kita kerjasama ya ini karena kebetulan promosinya IDS yang nantinya akan ada di Epicentrum ya. Nanti kelas ruang sekolahnya akan ada di sana. Yeah. Kebetulan kita kerjasama dengan pihak Rasana Epicentrum. Kita disediakan tempat untuk kita pakai untuk acara hunting itu nanti. Yeah. Jadi kita akan kombinasikan antara foto fashion dan foto portrait tadi itu di tempat yang sudah dikasih izin untuk fasilitas untuk bisa kita pakai. Makanya di situ karena lokasinya berada di perkotaan, kemudian tempatnya juga berada di tengah kota dengan canggih, interior modern, betul, sangat urban gitu ya. betul. Nah, akhirnya kita coba angkat dengan konsep urban sensuality. Ya, Jadi kira-kira ya, seperti kita itu. mengangkat dengan latar belakang yang ada, yang urban dan modern, tapi di satu sisi juga kita berusaha mengangkat sensuality yang ada ya. Iya, betul. Oke, ini pasti sangat menarik banget, terutama buat cowok-cowok ya. Tapi kalau cewek mau ikutan juga no problem kan? Ya, kalau mungkin kita bisa sedikit kembali ke belakang ya. Sebetulnya kan tema kita adalah hunting. Hunting itu kita bertujuan supaya rekan-rekan kita, terutama yang belum punya portfolio yang berkaitan dengan model atau berkaitan dengan fashion, berkaitan dengan tadi konsep urban, itu mereka bisa datang dan mereka sudah prinsipnya mereka ikut acara ini mereka akan punya portfolio. Nah, ini tujuannya mungkin ke depan dengan portfolio ini mereka bisa menunjukkan kepada klien-klien mereka atau kepada majalah-majalah yang akan mereka ajukan untuk bisa kerjasama, itu sebagai portfolio modal mereka untuk bisa melanjutkan ke arah ke profesional. Kira-kira seperti atau itu. minimal sama teman-teman ya. Betul, Saya betul, gitu ya, betul. sambil bisik-bisik gitu Ya, sama teman-teman. Shh, coba lihat nih foto gue yang terakhir gitu kan. Betul. Iya, jadi kita mengarahkan ke sana di mana orang semua diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya yang benar-benar bisa dibanggakan ya. Betul. Oke, sekarang kita berangkat ke dalam konsepnya sendiri. Nah, kita akan mengadakan yang kita sebut sebagai hunting fotografi ya. Jadi
sebenarnya apa aja sih yang akan dilakukan gitu waktu kita mengadakan hunting tersebut? Oke, pada umumnya sih hunting itu biasanya ada banyak yang harus kita, ya sebetulnya tidak terlalu banyak lah, ya, nggak terlalu complicated, tapi yang syarat mutlak banget yang untuk kita persiapkan untuk ikut acara hunting, ya pertama harus kamera. Harus ada kamera. Harus ada kamera. Karena mungkin ya cuman begini doang gitu ya. Kamera itu boleh punya sendiri atau kita pinjam kepada teman juga boleh gitu ya. Pada konsep hunting ini prinsipnya mereka itu nanti kita akan sediakan waktu, kita sediakan model dan tempatnya itu nanti di sana dia boleh ambil beberapa gambar menurut dia bagus. Nah itu intinya sih nanti mereka akan bawa pulang sebagai portfolio mereka. Intinya seperti itu. Biasanya ini ada teman-teman mungkin yang benar-benar pemula sekali. Kalau kameranya jenis seperti apa ya biasanya yang digunakan? Kalau kita bicara hunting, kita bicara portfolio, ya tentunya kita akan mengarahkan mereka itu kepada jenjang fotografi profesional. Ya minimal banget ya pakai SLR yang minimal dia bisa bermain di fungsi manualnya. Jadi kita bisa bermain di diafragma, kita bisa bermain di speednya. Kalau untuk pocket aku kurang rekomen ya karena di sana kita nggak bisa atur. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuma framing doang udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya tujuannya kan kita berharap agar rekan-rekan fotografer, teman-teman yang lagi punya portfolio itu mereka bisa dengan ikut acara ini mereka bisa punya portfolio bagus untuk mereka bergerak ke jenjang yang lebih profesional. Ya. Oke, jadi itu. Terus kemudian acara ini kan juga berlangsung dari sekitar jam 3 sampai agak malam ya, maghrib gitu kan. Berarti kan di situ akan ada waktu di mana matahari agak mulai turun ya. Sebenarnya sih udah golden moment ya saat itu ya. Betul. Apakah diperlukan flashlight juga dikombinasikan antara keduanya nanti? Ya, ini salah satu faktor kenapa kita pilihnya sore. Jadi ini pertama kita berharap di sana itu ada kira-kira kita punya 3 sesi. Jadi sesi pertama itu kita murni hanya menggunakan available light atau cahaya matahari. Jadi di sana kita mungkin nggak perlu banyak memakai flash. Nah, sesi kedua itu kita berharap kita pindah ke lokasi yang spot yang lain. Kemudian masih dengan konteks yang sama menggunakan available light ya, cahaya matahari. Yang terakhir itu kita berharap sesi ketiga itu sekitar jam 5 sore. Kita berharap cahaya itu udah mulai redup sehingga di sana kita bisa memanfaatkan mix light ya. Jadi antara kombinasi antara available light cahaya matahari dengan cahaya dari flash yang kita bawa. Jadi saya sarankan untuk acara ini, untuk yang menjelang sore itu kita manfaatkan minimal kita bawa flash untuk keperluan pemotretan itu. Gitu. Jadi bisa digabung ya antara cahaya matahari. Dan itu menarik kan karena waktu sekitar sore hari itu kan udah mulai turun warnanya ke kuning-kuningan gitu ya, keemasan. Jadi kita kombinasikan untuk mendapatkan hasil fotografi yang dramatis ya. Betul. Nah itu salah satu tujuannya adalah kita berharap peserta itu memiliki beberapa alternatif portfolio. Jadi tidak hanya menggunakan available light aja, tapi dia juga punya portfolio yang ada mix light. Di sana juga kita berharap dengan dia pulang itu minimal dia punya tiga sesi itu dia punya konsep foto yang berbeda-beda. Ya, ada pilihan dan dengan berbagai lokasi yang ada di sekitar situ juga kita punya banyak alternatif ya. Sehingga hasilnya nggak akan membosankan gitu. Dan ada pergantian suasana kan. Iya. Seperti itu. Oke, itu pasti top banget deh. Apalagi saya percaya nih Mas Yan di sini emang orangnya seru banget. Karena kita sebelumnya udah kenal juga jadi udah tahu pasti di sana bakalan banyak sekali ada joke-joke dan suasananya bakalan santai. Pokoknya nggak bakalan kaku lah. Oke, terus kemudian kalau kita ngomong lebih detail lagi, tadi kan kita ngomong soal ada sesi-sesi ya, 3 sesi. Secara detail dari awal itu apa aja yang akan diberikan? Pertama kali mungkin ada brief terlebih dahulu atau sharing-sharing. Jadi untuk awal, untuk memulai acara itu saya akan memberikan sedikit introduction. Ya, introduction itu mungkin kurang lebih pengantar itu tentang sebetulnya apa sih yang akan kita kerjakan di sana. Jadi di sana itu akan saya coba kasih trik, tips-tipsnya itu kira-kira untuk membuat konsep sensual akan seperti apa, dari ekspresi seperti apa. Kemudian juga untuk fashion sih kemungkinan kalau untuk fashion kita nggak terlalu banyak yang membahas sisi betul secara umum. Jadi di sana kita hanya akan praktek langsung ya, untuk hunting itu kita akan praktek langsung mengambil gambar dan di sana kita lebih banyak
mengambil dari beberapa angle, kemudian kita ambil ada yang fokus kepada potret